berbicara mengenai PPTK, yang merupakan singkatan dari Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sebagai mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, saya sempat bingung nih. Profesi guru BK ini termasuk ke dalam profesi pendidik atau tenaga kependidikan ya? Oke, mari kita kupas satu persatu definisi dari PPTK. Nah, jawabannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 1 ayat 5 dan 6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari kedua pengertian tersebut, sudah jelas ya? Menjawab kebingungan kita sebelumnya bahwa salah satu yang tercantum dalam profesi pendidik adalah konselor. Konselor ini merupakan sebutan yang juga diidentikan dengan sebutan lain guru BK sebagai konselor sekolah. Oleh karenanya, guru BK termasuk ke dalam profesi pendidik. Sebagai bagian dari profesi pendidik, menjadi seorang konselor atau guru BK tentunya tidak mudah. Konselor harus menguasai 4 ranah kompetensi. Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, 4 kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk itu, yuk kita gali lebih lanjut mengenai 4 kompetensi guru BK ini. Pertama, kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ini, seorang konselor harus dapat menguasai teori dan praksis pendidikan, yaitu dengan mendeskripsikan ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, dan menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan. Selanjutnya, seorang konselor harus dapat mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Dalam hal ini, seorang konselor harus melaksanakan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu, kaidah-kaidah kepribadian, belajar, dan kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Selanjutnya yaitu, konselor harus menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Dalam hal ini, seorang konselor harus dapat menguasai esensi BK pada satuan jalur pendidikan seperti formal, non-formal, dan informal. Kedua, kompetensi kepribadian. Seorang konselor harus menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama, dan toleran terhadap pemeluk agama lain, serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, seorang konselor harus dapat menampilkan kepribadian yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk, yaitu makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Lalu menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya. Lalu peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya. Selanjutnya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, toleran terhadap permasalahan konseli, serta mampu bersikap demokratis. Selanjutnya, konselor harus menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Hal ini dapat dilakukan konselor dengan menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten.
Lalu seorang konselor harus menampilkan emosi yang stabil, peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan. Lalu juga menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi. Oke, kompetensi yang berikutnya, ini ada kompetensi sosial. Dalam kompetensi ini terdapat 3 poin penting. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk poin yang pertama, yaitu kemampuan mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Maksudnya adalah, seorang guru BK diharapkan dapat memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah, dan komite sekolah yang terdapat di tempat bekerja atau sekolah. Berikutnya, guru BK diharapkan bisa mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan, bimbingan, dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja. Dan yang terakhir pada poin ini yaitu guru BK diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja, seperti guru, orang tua, dan juga tenaga administrasi. Selanjutnya, poin kedua pada kompetensi sosial ini yaitu kemampuan berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Nah, maksudnya itu adalah guru BK diharapkan dapat menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling dan diharapkan dapat aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi. Poin terakhir dalam kompetensi sosial ini ada kemampuan mengimplementasikan kolaborasi antara profesi. Maksudnya itu adalah seorang guru BK diharapkan dapat mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain dan dapat bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain. Oke, setelah kompetensi sosial, kita ada di kompetensi terakhir nih, yaitu kompetensi profesional. Terdapat 4 poin penting yang ada di dalam kompetensi profesional ini. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Poin pertama itu ada menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Maksudnya adalah guru BK dapat menguasai hakikat asesmen, dapat memilih teknik asesmen, dapat menyusun dan mengembangkan instrumen BK, lalu dapat mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli, serta dapat menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat. Poin kedua itu ada merancang program bimbingan dan konseling. Maksudnya itu adalah guru BK diharapkan dapat melaksanakan program bimbingan dan konseling, dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, lalu dapat memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli, serta dapat mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. Poin ketiga itu ada memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Maksudnya di sini itu adalah seorang guru BK diharapkan dapat memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, lalu dapat mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dalam masalah konseli, dapat melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, lalu dapat mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor, serta dapat menjaga kerahasiaan konselinya. Poin terakhir pada kompetensi ini ada menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Maksudnya itu adalah guru BK diharapkan dapat memahami berbagai jenis dan metode penelitian, lalu dapat melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, serta dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan jurnal bimbingan dan konseling. Ya, itu tadi 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru BK. Kenapa harus? Karena dengan menguasai 4 kompetensi ini akan membantu dan mempermudah guru BK dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dilakukannya. Lalu, juga jika guru BK menguasai 4 kompetensi ini, maka ia bisa dikatakan guru BK yang profesional loh. Selain itu, 4 kompetensi ini juga merupakan penegasan konteks tugas dan ekspektasi kinerja seorang guru BK. Ya, itu tadi materi tentang guru bimbingan dan konseling. Terima kasih telah menonton dan menyimak materi yang telah kami sampaikan ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.